Ali Abdurrahman, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan menyimak pengajaran hot pagi untuk hari ini bersama beliau Ustadz Dr. Ibnu Ja'far dari Ketua Bidang Kesehatan MTA Pusat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan semuanya, mari kajian pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziddud dhalimina ila khosara. Wa qala idzan rabbis rohli sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qouli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencurahkan berkahnya, nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udzu nikmatallahi la tuksuha. Sungguh dan pasti tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Salamnya beliau Al-Ustadz untuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Al-Ustadz nanti juga mengisi di kajian hari ini. Kami dari bidang kesehatan didhawuhi beliau untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin diisi kesehatan menyambung yang Ahad kemarin. Baiklah Bapak, Ibu, dan semuanya, dalam kesempatan pagi ini yang mulia ini kita bicarakan masalah kesehatan di sekitar kita. Kesehatan yang insya Allah untuk mencegah daripada sakit. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan pagi hari ini insya Allah kita bahas 8 kebiasaan di pagi hari yang menyehatkan. 8 kebiasaan di pagi hari yang menyehatkan. Yang tentunya ini murah, gratis, tidak bayar mahal, hanya kita mau atau tidak. Kalau kita ada kemauan, pasti ada kemampuan. Jadi baiklah Bapak, Ibu, dan semuanya, karena memang di dalam diri kita ada hak yang harus kita tunaikan. Fa'ina li jasadika alaika hakon. Karena untuk jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li nafsika alaika hakon. Dirimu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Maka dalam kesempatan pagi hari ini kita bahas yang ringan-ringan saja. 8 kebiasaan di pagi hari yang menyehatkan. Yang pertama apa? Minum 2 gelas air hangat. Nah. Yang kedua, membaca atau menghafal Al-Quran. Ya. Baik, ya, kami ulangi. Yang pertama, minum 2 gelas air hangat. Yang kedua, membaca atau menghafal Al-Quran.
Ya, ini kita dalam sehari itu meluangkan waktu untuk tadabbur Al-Quran itu minimal, idealnya 1 jam. Ya, itu kita bagi 20 menit habis subuh, 20 menit habis sholat maghrib, dan 20 menit malam hari, atau mau tidur atau setelah sholat tahajud. Yang ketiga, olahraga yang ringan saja. Yang keempat, terpapar sinar matahari. Yang kelima, sarapan dengan tinggi serat, tinggi protein, dan tinggi lemak baik. Kemudian yang keenam, bersosialisasi menyapa tetangga. Yang ketujuh, sholat duha. Yang ke-8, selalu bersyukur. Nah, nanti ini kita bahas satu persatu. Manfaat minum 2 gelas air hangat itu seperti apa? Jadi Bapak, Ibu, dan semuanya, bahwa mengapa kita habis bangun tidur itu dianjurkan untuk minum yang hangat? Karena saat tidur kita itu, suhu kita itu meningkat. Saat tidur, suhu tubuh kita itu meningkat. Makanya kalau kita tidur, merasa sumuk. Ya, merasa sumuk. Ada yang harus pakai kipas angin, harus pakai AC. Itu tandanya suhu tubuh kita meningkat. Makanya ketika kita bangun, kita dianjurkan minum hangat. Dalam rangka apa? Mengimbangi suhu tubuh. Kalau kita minumnya dingin, ya dingin misalnya, dari kulkas, sedang suhu tubuh kita itu mungkin 37 derajat. Nah, air yang es atau air yang ditaruh kulkas itu minus suhunya. Nah, sehingga untuk menaikkan menjadi suhu yang normal, suhu tubuh yang normal, itu butuh adaptasi. Dan adaptasi ini butuh energi. Maka disarankan untuk minum 2 gelas air hangat. Jadi bangun tidur, suhu tubuh naik, sebaiknya minum hangat. Untuk apa? Memenuhi kecukupan air. Tubuh kita ini 76% terdiri dari air. Ya, terdiri dari air. Air itu digunakan untuk metabolisme tubuh. Enzim bekerja dengan air. Ya, hormon bekerja dengan air. Kelistrikan dalam tubuh bekerja dengan air. Nah, air ini digunakan untuk metabolisme tubuh. Sehingga kecukupan air itu harus cukup. Nah, minimal sehari rata-rata orang Indonesia itu 2 liter atau setara dengan 8-10 gelas. Atau dengan rumus 30 ml kali berat badan. Ya, misalnya berat badannya 60 kg. Berarti kecukupan airnya 60 kali 30 sekitar 1,8 liter per hari minimal. Nah, air ini sangat dibutuhkan. Air itu untuk reaksi kelistrikan dalam tubuh. Kalau airnya cukup, kelistrikan dalam tubuh ini akan baik. Ya, selnya akan baik, jaringannya akan baik, organnya akan baik. Organ kita itu ada ginjal, ada liver, ada jantung, ada limpa lambung, splin limpa lambung, ada paru, ada usus. Semuanya itu bekerja dengan air. Dan di tubuh kita ini kan terdiri banyak atom, banyak molekul. Ya, ada natrium, ada kalsium, ada fosfor, ya, ada zat besi. Ya, itu semuanya bisa bekerja dengan baik itu kalau ada air. Nah, maka air di sini berfungsi sebagai salah satunya sebagai katalisator. Mempercepat reaksi kelistrikan dalam tubuh, mempercepat reaksi metabolisme dalam tubuh. Juga
air itu sebagai penghantar listrik yang terbaik. Air, penghantar listrik yang terbaik. Makanya kalau air ini cukup, maka insya Allah kita akan sehat, tidak mudah ngantuk, angop, kukur-kukur, ya, senden. Kan kelistrikan dalam tubuh baik. Ini untuk loncatan energi, untuk loncatan kelistrikan dalam tubuh. Maka Bapak, Ibu-ibu dan semuanya, ketika kita bangun tidur dianjurkan, disarankan untuk minum air hangat. Monggo bisa 2 gelas. Kalau mampu 3 gelas silahkan, itu lebih baik. Kalau mampu 4 gelas lebih baik lagi. Memang air ini sebenarnya kita dari pagi sampai siang itu harus cukup banyak. Begitu siang menuju malam itu sedikit saja. Sehingga nanti kita minum terakhir itu ya maghrib. Atau mau tidur 2 jam sebelum tidur itu paling 1 gelas. Jangan mau tidur minum, nanti nggak bisa tidur. Terasa kencing, mengganggu kualitas tidur. Nah, justru di pagi ini, set banyak langsung mungkin 6 gelas, berkurang 2 gelas, dan nanti malam itu kita sudah nyenyak, tidurnya pulas, deep sleep. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan di pagi hari yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi memang dalam penelitian bahwa bacaan Al-Quran memiliki kemampuan untuk memprogram ulang sel otak, meningkatkan kemampuan serta menyeimbangkannya. Pada fase delta terjadi proses penyembuhan diri secara alamiah, ya seperti perbaikan, ya kerusakan jaringan. Penyembuhan diri secara alamiah seperti perbaikan kerusakan jaringan dengan aktif dan menumbuhkan sel-sel baru, terjadi regenerasi sel. Ini diteliti ya oleh Solihuddin dan teman-teman. Itu membaca Al-Quran. Jadi memang manfaat menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran ditinjau dari kesehatan luar biasa, menenteramkan hati. Ya jelas. Jadi membaca Al-Quran itu salah satu bentuk zikir kita. Salah satu bentuk zikir ingat kita kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, hati ini akan menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, ketentraman itu pangkal kebahagiaan, dan bahagia itu pangkal sehat, maka jangan lupa bahagia. Yang kedua, manfaat membaca Al-Quran ditinjau dari kesehatan, ternyata meningkatkan kesehatan, meningkatkan kecerdasan. Apalagi menghafal. Jadi kalau otak kita ini sering kita gunakan untuk membaca atau menghafal Al-Quran, itu seperti pisau yang terus diasah. Diasah. Kalau pisau diasah menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi tajam. Tapi kalau otak kita itu jarang kita gunakan, dalam hal ini mungkin untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, ya, seperti pisau yang tidak diasah, akhirnya menjadi apa? Tumpul. Bahkan kalau tidak dipakai, ya menjadi apa pisau kita itu? Berkarat. Berkarat mudah aus. Lah aus di sini mudah sakit, mudah pikun. Nah, kemudian mengobati penyakit hati. Penyakit hati. Memang Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin.
wa rahmatul lil mu'minina wala yazidud dzalimina ila khosaro. Al-Quran itu diturunkan penuh berkah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namanya berkah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semuanya, kebaikan yang datangnya dari Allah yang tidak pernah habis. Itu berkah. Kalau kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran ini kita jadikan panduan hidup, Al-Quran akan membawa kita kemana kita ikut, maka kita akan mendapat keberkahan. Berkah, kebaikan yang datangnya dari Allah yang tidak pernah habis. Dan berkah itu tidak bisa dihitung dengan matematika, tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan syifa sebagai obat, sebagai penawar. Syifa apa? Asyifa'u lima fis sudur. Obat penyakit yang ada dalam dada. Coba mungkin bisa diulang, Ustaz. Yang Al-Isra dulu, kemudian nanti disambung dengan Yunus, ya, surat Yunus. Surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yunusnya surat yang 58 atau 57 itu. Kemudian surat Yunus ayat 57, nomor surat ke-10. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, wa sifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Penyembuh penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi penyakit yang ada dalam dada. Penyakit yang ada dalam dada itu apa? Banyak ya. Jadi sombong, takabur, ujub, apalagi? Ya. Riya, iri, dengki. Lah itu semuanya bisa disembuhkan hanya dengan Al-Quran. Ya, insya Allah ayat ini sering disampaikan Al-Ustadz ya, atau guru-guru daerah di forum-forum kajian di cabang, di perwakilan, bahkan di Ahad pagi ini. Dan Al-Quran tadi menjadi rahmat tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakara ulul albab. Jadi penuh dengan keberkahan. Kemudian manfaat yang selanjutnya, yang keempat, manfaat menghafal atau membaca Al-Quran ditinjau dari kesehatan, dijauhkan dari pikun. Nah, ini. Karena mudah tadi, sering diasah, ibaratnya pisau yang sering diasah itu akan tajam, landep. Tapi pisau yang tidak diasah itu akan tumpul bahkan berkarat. Ya, otak kita kalau sering digunakan untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, itu insya Allah akan tajam dan dijauhkan dari pikun. Kemudian meningkatkan kesehatan mental, jadi mental kita jadi baik.
Kalau kita selalu ingat kepada Allah, Al-Quran ini menjadi panduan dalam hidup kita, ya, mental kita akan bagus, ya, mental tahan banting, mental baja, mental yang apa artinya bisa memanage mental emosi ini, tidak mudah marah, tidak mudah ngamuan, tidak mudah emosi, tidak mudah muringan, mentalnya bagus. Dan ayat yang lain, innalladzina yad'lunal kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam surat Fatir ayat 29, ini juga sering kita ulang. Jadi orang yang selalu mengharapkan perdagangannya untung, yang perniagaannya selalu untung, perdagangannya yang selalu untung, jual belinya selalu untung, ya, itu salah satunya membaca Al-Quran. Innalladzina yad'lunal kitaballah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah. Makna yad'luna kitaballah sering diserangkan oleh Al-Ustadz. Makna yad'luna itu tidak hanya sekedar membaca. Tidak hanya sekedar membaca. Jadi makna tadzabur itu merenung dengan dalam. Merenung dalam-dalam, kita hayati, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna yad'luna kitaballah. Ini sering diterangkan oleh Al-Ustadz. Tidak hanya sekedar membaca. Dan alhamdulillah di majelis ini, ya, terus ada kajian-kajian di cabang, di gelombang, di perwakilan, dan di pusat ini dalam rangka untuk mengkaji, mentadzaburi ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya sekedar sebagai pengertian, tapi kita hayati, kita renungkan dengan dalam, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wa aqamus sholah, mereka itu mendirikan sholat. Tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kalau melaksanakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau wa aqamus sholah, mendirikan sholat, athar sholat itu akan membekas. Athar sholat apa? Inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, sirra wa alaniyatan, dengan sir dan terang-terangan. Yarjuna, mereka itu mengharapkan tijaratun, perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah rugi. Monggo, jadi Bapak, Ibu, kita semuanya meluangkan waktu dalam 24 jam ini 1 jam, ya, untuk tadabbur Quran, untuk membaca Al-Quran atau untuk menghafal Al-Quran. Selain ngaji, ya, selain ngaji di cabang, di gelombang, kita luangkan waktu 1 jam, kita bagi tadi 20 menit di pagi hari habis sholat subuh, 20 menit setelah sholat maghrib, 20 menit di malam hari. Insya Allah kalau kita istiqomah, ya, disiplin, kita akan sehat jasmani dan rohani, insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, yang aktivitas di pagi hari yang kita lakukan adalah olahraga ringan saja. Nah, kita ini jalan-jalan sudah cukup sebenarnya, jalan-jalan di pagi hari, ya, di pagi hari, jalan-jalan dalam sehari ini minimal 30 menit, ya, untuk jalan-jalan yang ringan, apalagi bapak-bapak yang sepuh ini, jalan-jalan sudah cukup untuk membakar lemak, untuk mengaktifkan metabolisme tubuh, ya, untuk menyehatkan sendi kita. Ya, olahraga yang baik itu
minimal memenuhi 5 faktor. Pagi hari, di tempat terbuka, teratur, terukur sesuai umur, dan tidak harus lama. Mengapa pagi hari? Karena pagi hari kandungan oksigennya masih tinggi. Yang kita hirup ini adalah udara, tapi yang diperlukan oleh tubuh itu adalah oksigen. Nah, oksigen di pagi hari itu insya Allah masih tinggi. Belum kecampuran polusi udara, baik dari kendaraan, asap pabrik maupun asap rumah tangga. Pagi hari. Di tempat terbuka, kita keluar dari rumah. Yang namanya olahraga itu salah satu untuk refreshing. Namanya refreshing itu harus segar. Segar kembali, fresh kembali. Yaitu di tempat terbuka. Di tempat terbuka kita bisa melihat keajaiban penciptaan Allah ini. Bisa melihat burung-burung berterbangan. Ya, kemudian kupu-kupu saling berterbangan. Burung bernyanyi bersiulan. Bisa melihat begitu banyak orang ini ternyata semuanya berbeda. Itu salah satu keagungan penciptaan Allah. Ya, di majelis ini juga luar biasa. Satu pun tidak ada yang sama. Bahkan kembar siam saja tidak kembar identik maksudnya, tidak sama. Ini Bapak ini noleh kanan dan kiri. Beda. Ini keagungan penciptaan Allah. Dan teratur. Ya, teratur itu artinya di sini disiplin. Disiplin ini menjadi kata kunci. Teratur menjadi kata kunci. Disiplin, ya, semuanya itu harus dengan disiplin. Kebaikan yang tidak disiplin akan dikalahkan dengan kejahatan yang disiplin yang diorganisir dengan baik. Disiplin ini sebagai kata kunci. Untuk bisa sukses, disiplin. Untuk bisa berhasil, disiplin. Untuk bisa jaya, disiplin. Untuk bisa sehat, harus juga disiplin. Terukur sesuai umur. Ya. Teratur tadi mungkin 1 pekan itu 3 kali atau 5 kali. Terukur setiap olahraga 30 menit. Sesuai umur. Ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan semuanya, kita semuanya, misalnya Bapak-Bapak sudah sepuh, umurnya 60 tahun, olahraganya jalan-jalan cukup. Jangan 60 tahun olahraganya sepak bola. Nah, itu berarti tidak sesuai umur. Dan tidak harus lama. Jadi kalau kita olahraga terlalu lama, maka asam laktatnya meningkat. Lah, asam laktat ini akan menjadikan penyakit baru. Karena penyakit itu bisa tumbuh subur dalam keadaan asam. Apalagi kanker. Kanker itu dalam keadaan asam itu cepat tumbuh subur. Maka asam laktatnya meningkat. Kalau terlalu lama. Dan asam laktat ini juga membuat kontraksi daripada otot dan saraf. Sehingga justru setelah olahraga jadi kram. Ya, kram. Bisa kram kaki, bisa kram usus, ya, atau kram yang lain. Karena terlalu lama asam laktatnya meningkat. Nah, manfaat olahraga di pagi hari, oksigen cukup, udara sejuk dan nyaman. Ternyata olahraga di pagi hari itu insya Allah akan menormalkan tensi. Jadi lemak kita terbakar, energi kita ya juga bisa dipakai sehingga tidak menumpuk ya menjadi lemak, menjadi cadangan energi. Bisa terbakar, tensinya normal. Juga menormalkan gula darah, menormalkan kolesterol, meningkatkan mood, ya ini. Moodnya baik, konsentrasi, bisa fokus. Ya, bisa fokus. Kalau anak-anak mahasiswa misalnya atau bisa fokus, belajarnya bisa fokus, belajarnya bisa lama dan fokus. Karena moodnya baik.
Ternyata olahraga pagi hari bisa meningkatkan mood, bisa untuk menumbuhkan konsentrasi yang baik, bisa fokus, konsentrasi, sehingga mudah menyelesaikan masalah. Dan meningkatkan kualitas tidur. Ya, kalau kualitas tidurnya baik, ini insya Allah hormon serotonin akan bekerja dengan baik. Ya, di saat tidur inilah sel-sel kita terjadi yang namanya remodeling sel. Di saat tidur terjadi remodeling sel. Sel yang mati diganti yang baru, sel yang rusak diperbaiki, sel yang tua diganti yang muda. Ini saat tidur. Dan tidur, istirahat tidur ini tidak bisa digantikan oleh makanan terbaik apapun. Tidak bisa digantikan oleh suplemen terbaik apapun. Ini tidur. Nah, tidur itu kalau bisa deep sleep, tidur nyenyak, hormon serotoninnya ini meningkat. Nah, hormon serotonin itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan imun sistem, juga untuk meningkatkan, untuk sebagai regenerasi sel. Ya, untuk remodeling. Ini hormon serotonin diproduksi saat tidur. Nah, saat tidur inilah Bapak, Ibu dan saudara semuanya akan bekerja dengan baik. Maka tidur kita sebaiknya harus bisa berkualitas, deep sleep. Tidur, tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi memang kalau tidur ini yang paling baik, kalau sunnah Rasulullah itu miring ke kanan dan dengan lampu redup. Lampu redup. Misalnya tempat tidur kita itu di sini, lampu panjeran istilahnya di pojok sana. Redup. Nah, saat redup inilah hormon serotonin akan diproduksi secara optimal. Kemudian yang keempat, kegiatan di pagi hari yang bisa kita laksanakan terpapar sinar matahari di pagi hari. Nah, waktu berjemur menurut anjuran dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin atau dermatologi, waktu terbaik berjemur sekitar pukul 8 sampai 10 pagi, selama 30 menit sampai 45 menit. Ya, mungkin satu pekan bisa 3 kali. Karena saat jam 8 sampai jam 10 itu produksi ultraviolet B itu optimal. Jadi kalau bapak-bapak petani ini ya sehat-sehat seperti kemarin yang disampaikan Dr. Amrullah. Karena tiap hari terpapar matahari. Ya. Dulu ketika COVID itu, corona itu, pandemi COVID itu justru orang-orang desa itu tahan. Karena kebanyakan petani setiap hari terpapar oleh matahari, vitamin D-nya cukup. Tapi tidak glowing katanya Dr. Amrullah. Enggak apa-apa, yang penting sehat. Ya. Tidak harus glowing, yang penting sehat. Monggo ini bisa dipraktekkan ya. Jadi biasanya orang kantoran ya, orang kantoran itu kan berangkat pagi, pulang malam lah. Monggo nanti di saat-saat libur ya berjemur, ya berjemur. Atau saat di kantor di sela-sela kesibukannya berjemur. Ini sudah terbukti ketika pandemi COVID. Ternyata orang-orang desa itu lebih bisa bertahan. Karena imun sistemnya baik. Nah, manfaat vitamin D, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semuanya. Yang pertama adalah membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Nah, kalsium dan fosfor ini untuk membentuk tulang dan gigi. Jadi kalau vitamin D kita itu cukup, tulang-tulang kita akan jadi kuat. Anak-anak kita ya, yang sekarang ini mungkin kewalahan dengan gadgetnya, yaitu rentan. Ya, rentan terhadap pertumbuhan perkembangan daripada tulang. Karena vitamin D itu untuk penyerapan kalsium dan tulang untuk membentuk tulang ini sehingga tulang kita itu bisa kuat. Ya, jatuh dari ketinggian 3 meter
tidak apa-apa, kuat. Nah, bawahnya kolam renang ya. Atau bawahnya kasur ya. Membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi ini. Ya, ini terutama anak-anak generasi kita, anak-anak kita ya. Ya, generasi Z atau generasi ya, Gen Z itu kurang karena mager, malas gerak. Kurang terpapar sinar matahari. Padahal anak-anak kita itu tulangnya harus tumbuh, darahnya harus tumbuh. Ya, kemudian ya organ-organ yang lain harus tumbuh. Ginjalnya harus tumbuh. Livernya harus tumbuh. Jantungnya harus tumbuh. Limpa lambungnya harus tumbuh. Paru-parunya harus tumbuh. Kalau mager, malas gerak, tidak terpapar sinar matahari atau kurang terpapar sinar matahari, ya tulangnya kurang kuat, kesehatan ototnya kurang kuat, organnya atau jasadnya juga kurang kuat. Nah, fungsi vitamin D yang lain memperbaiki suasana hati dan mencegah depresi. Suasana hatinya menjadi gembira, cerah ceria, selalu tersenyum. Nah, suasana hati ini berbunga-bunga, gembira, riang gembira. Itu kalau vitamin D-nya cukup. Tapi kalau vitamin D-nya kurang, itu suasana hati itu cemberut, mudah lelah, mudah capek, ongap-angop, kukur-kukur, pijetan, senden, kalau pagi bersin-bersin, gebres-gebres. Nah, itu salah satu tanda kekurangan vitamin D. Dan mudah depresi, artinya mudah kurang bisa memanage emosinya. Kemudian memelihara kesehatan jantung, fungsi vitamin D. Dan yang keenam, fungsi vitamin D membuat sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik, bekerja dengan normal. Ini vitamin D. Maka harus cukup, tidak harus mengonsumsi suplemen vitamin D dosis tinggi. Cukup matahari, gratis. Matahari, sang surya, ciptaan Allah. Luar biasa, gratis. Ya, bahkan orang-orang kutub sana pergi ke Indonesia, negara tropis ini hanya untuk berjemur, ya, untuk berjemur di pagi sampai sore hari. Mereka meninggalkan pekerjaan, mereka meninggalkan keluarga, harus mengurus paspor, harus mengurus visa untuk berjemur. Nah, kita orang Indonesia, negara tropis, yang setiap hari mataharinya terbit, kadang kurang bisa mensyukuri. Ya, kalau kita itu berjemur, takut kulit kita hitam. Tapi orang kutub sana, orang paling utara, negara paling utara sana, negara Greenland. Bagian daripada Denmark ya, kalau nggak salah, nanti bisa dilihat itu. Negara bagian daripada Denmark itu bahkan 1 bulan tidak ada matahari. Negara kutub itu. 1 bulan tidak ada matahari. Nah, kita yang setiap hari ada matahari ini kadang kurang bisa bersyukur. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima adalah sarapan tinggi serat, tinggi protein, dan tinggi lemak baik. Ya, sarapan ini penting karena sarapan itu ya fungsinya menyiapkan energi untuk bekerja, menyiapkan energi untuk berpikir, menyiapkan energi untuk beraktivitas.
Ya, sarapan tidak harus nasi. Tidak harus nasi. Ya, tidak harus nasi, sarapan itu tidak harus nasi. Ya, buah cukup. 1 porsi pagi hari cukup. Ya. Atau polo pendem, boleh silahkan. Polo pendem, boleh silahkan. Nah ini dalam hal ini Bapak-Bapak, sarapan yang tinggi protein, ya tinggi protein itu ya protein hewani atau protein nabati, bisa semuanya. Protein hewani ya yang bersumber dari hewan. Memang paling bagus hasil laut paling bagus ya. Hasil laut tidak harus tuna, tidak harus tongkol ya. Teri saja sudah cukup. Ya. Itu memang paling bagus. Kalau protein dari nabati bisa tahu, bisa tempe. Ya Bapak Ibu-ibu ini yang orang kantoran misalnya beda dengan orang yang petani. Orang kantoran ya pagi cukup misalnya sarapan dengan dengan tempe dengan tahu sudah cukup dan sayur dan buah. Nah, buah itu sebaiknya untuk camilan. Ya, untuk camilan. Nanti kita bahas lain waktu ini. Jadi memang makan ini sangat penting karena sehat itu dimulai dari mulut dan sakit itu juga dimulai dari mulut. Maka ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan masalah makanan itu lebih banyak dibanding menerangkan haji dan umroh. Banyak masalah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan makanan. Nah, makan yang baik itu menggunakan rumus 5J. 5J, jam makan, jumlah makan, jenis makanan, jurus memasak, dan jitu mengunyah. Jam makan itu jarak makan antara makan pagi dan makan siang itu idealnya 5-6 jam. Jarak makan siang dengan makan malam idealnya 5-6 jam. Misalnya, ya sarapan jam 7, maka makan siangnya jam berapa? 7 tambah 5? Ya 12, atau jam 13 atau jam 1, kalau tambah 6 jam. Kemudian kalau jam 1 makan, maka makan terakhir jam berapa? Tambah 5. Jam 6 maghrib itu. Ya, sebaiknya malam itu tidak makan nasi. Tidak makan, ya makannya buah atau air putih. Paling bagus. Jumlah makan, jumlah makan itu idealnya kalau sekarang jumlah porsi makan, isi piringku, ya itu idealnya seperti ini. Porsi makan yang ideal. Ini misalnya piring, setengahnya adalah sayur, seperempatnya nasi, dan seperempatnya adalah lauk. Dan lauk ini kita bagi 2, lauk nabati dan lauk hewani. Nah ini kalau untuk orang kantoran cocok. Tapi petani ditambah sedikit enggak apa-apa. Nasinya ditambah. Kita itu belum terbiasa ya. Belum terbiasa. Di negara tirai bambu sana itu pagi tidak ada nasi. Di negara Cina sana. Nanti bisa dikonfirmasi dengan ibu-ibu yang biasa kerja di Hong Kong, di Taiwan. Pagi tidak ada nasi. Misalnya kita dari Indonesia ke landing di Hong Kong pagi hari, tidak ada nasi. Pagi enggak ada nasi, adanya bubur. Buburnya itu misalnya bubur kacang hijau, bubur bayam, atau bubur bubur jagung. Nasi siang hari. Tapi orang-orang sana itu kuat-kuat, sehat-sehat, ramping-ramping semampai.
makan nasi siang hari dan malam. Itu di sana. Nah, kita itu belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa, nanti insya Allah akan baik. Semuanya itu butuh kebiasaan dan butuh proses, butuh waktu. Ini yang ideal, ini yang bagus. Ya, jenis makanan tadi yang tinggi serat, rendah daripada lemak jahat, rendah karbo, hindari makanan dengan nampe, zat pengawet, zat pewarna, zat pemanis, zat perasa, zat pengenyal, dan zat penyedap. Hindari makanan yang junk food, fast food, bersoda, sudah mengalami proses food, botolan, kalengan, kotak, kemasan. Dikurangi. Kemudian jurus memasak. J yang keempat, kurangi 6 yang putih. Gula, minyak, santan, garam, micin, tepung-tepungan termasuk gandum. Dikurangi. Masak dengan jangan terlalu lama. Ganti dengan ramuan rempah-rempah. Bumbunya. Mengurangi masih boleh. Situ mengunyah ya ini. Mengunyah jangan tergesa-gesa. Nah, ternyata mengunyah itu Bapak, Ibu dan semuanya. Jadi tadi sehat itu dimulai dari mulut. Ya Yuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makalah yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makalah dan minumlah jangan berlebihan. Ya, jadi makan jangan tergesa-gesa. Kunyahlah sampai lembut. Setiap kita mengunyah, maka enzim amilase yang akan membantu sistem pencernaan kita. Kalau kita itu mengunyah dengan baik itu, ya protein, karbohidrat, lemak, mungkin mineral, vitamin, itu semuanya akan keluar dari makanan tadi. Jadi kita kunyah dengan baik. Tapi kalau kita itu mengunyahnya cepat, proteinnya tidak bisa keluar, karbohidratnya tidak bisa keluar, lemaknya tidak bisa keluar, mineral, vitamin, seratnya tidak bisa keluar, sehingga nanti akan menjadi kotoran, akan menjadi feses. Jadi kalau dulu ya bapak-bapak kita, simbah-simbah kita, ayo cepat makan, nanti terlambat kan ini. Nak, ayo cepat makan, nanti terlambat sekolahnya. Itu. Nah, sekarang kita ganti. Ayo makan lebih awal, makan dengan tenang, dan perlahan agar badan sehat dan tidak terlambat. Ya, kemudian yang keenam, kebiasaan di pagi hari yang kita lakukan yang menyehatkan yaitu sosialisasi dan menyapa tetangga. Jadi ini memang kita dituntunkan oleh agama kita ini. Kita untuk berkasih sayang. Jadi kalau hadisnya kan insya Allah kita semuanya sudah sering mendengar ya. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Ini termasuk menyapa. Kita menyapa tetangga itu luar biasa. Akan memunculkan, akan membuahkan rasa kasih sayang. Tetangga kita sapa, misalnya ya kita jalan-jalan kita sapa, Assalamualaikum. Ya. Tindak peken Pak D, kita menyapa itu. Tindak sabin Pak D, itu hormon endorfin kita keluar. Menyapa itu. Ya, kita sapa, tetangga-tetangga kita sapa. Nembe resik-resik Budi, Assalamualaikum, nembe resik-resik Budi, kita sapa. Itu akan meningkatkan hormon endorfin dan menurunkan hormon kortisol. Begitu menyapa itu, luar biasa. Hormon endorfin meningkat, hormon untuk kekebalan tubuhnya. Dan hormon stresnya menurun.
Maka kalau kita ketemu itu jangan melengos. Ketemu saudara kita jangan melengos. Ketemu tetangga kita jangan melengos. Kita sapa dengan salam dan tadi sedang apa? Kalau mau baru sedang bersih ya disapa. Nembe resik-resik Pak Di. Baru bersih-bersih Pak Di. Orang duduk pun disapa. Nembe lenggahan Pak Di. Itu hormon endorfinnya kan keluar. Itu ajaran agama kita. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Kalau kita terapkan, selain kita mendapat pahala, insya Allah juga akan sehat. Ya, manfaat bersosialisasi yang pertama, meningkatkan kognitifnya meningkat. Jadi daya pikirnya meningkat, artinya kemampuan otak ini meningkat, bisa lebih cerdas. Meningkatkan kognitif, daya ingatnya akan baik. Rasa empati meningkat. Tidak hanya simpati, rasa empati kalau bahasa kita ini sudah sampai ke tahaful, ke ta'awun. Ta'aruf, tafahum, tahaful, dan ta'awun. Inilah rasa empati. Mudah menolong, mudah melayani, mudah memberi. Nah, sekarang ini ya rasa empati itu berkurang dengan sosmed sekarang ini. Ya, tabaan brus itu mau hanya dilihat saja. Sopo kae. Terus langsung jalan lagi. Tapi kalau kita sering menyapa, bersosialisasi ini, rasa empatinya akan meningkat. Mudah nolong, ringan tangan bahasa kita. Ringan tangan. Mudah menolong, mudah melayani, mudah memberi. Kalau misalnya ada tabrakan brus, kita tolong. Kita tolong. Mungkin dicari alamatnya, dicari keluarganya, diteleponkan. Nah, ini manfaat bersosialisasi. Lah alhamdulillah di majelis ini luar biasa. Ini semuanya ya dalam rangka untuk bersosialisasi. Bapak, Ibu bisa di majelis, hadir di majelis ini dalam rangka untuk bersosialisasi. Jadi kecerdasan sosialnya akan baik. Kecerdasan sosialnya atau ibadah sosialnya akan baik. Kita donor darah, kerja bakti, ya, apapun dalam kebersamaan, dalam kekompakan, ini luar biasa. Karena memang ini ajaran agama kita. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Ya, kualitas hidupnya akan meningkat karena tadi banyak menolong, banyak membantu, banyak memberi, banyak melayani, membantu, menolong saudara-saudara kita. Ya, ada kerja bakti, pugar rumah, TMMD dan lain sebagainya. Itulah kecerdasan sosial, ibadah sosial. Mengurangi stres ya. Kalau kita itu menolong itu senang rasanya. Bisa menolong, bisa membantu itu ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah bisa menolong. Menjaga kesehatan mental tadi ya. Mentalnya akan jadi baik. Mental yang tahan banting, mental baja, punya pendirian, punya prinsip, tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah tergoda rayuan gombal. Punya prinsip, punya pendirian yang kuat, mentalnya bagus. Ya, yang ketujuh, sholat duha ya, sholat duha. Aktivitas di pagi hari. Ya insya Allah kita semuanya juga sudah paham tentang hadis dan lain sebagainya, bahwa setiap pagi sendi-sendi kita itu butuh sedekah. Dari 360 sendi itu setiap pagi butuh sedekah. Dan itu semuanya ya bisa ya
kita tukar dengan hanya 2 rakaat sholat duha. Butuh sedekah tiap pagi sendi-sendi kita. Termasuk dari hadis Rasulullah itu yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada umatnya, jangan kamu tinggalkan 3 hal. Ya. Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan, ya, tanggal 13, 14, 15, ya, bulan Qomariyah. Kemudian witir di awal waktu dan sholat duha 2 rakaat. Ini pesan baginda Nabi kita. Nah, 7 manfaat sholat duha, masih banyak sebenarnya. Itu yang pertama, menyehatkan tulang dan persendian. Jadi Bapak, Ibu, kita semuanya, kalau kita itu dalam gerakan sholat itu, sholat kita bisa tumak ninah, sholat kita bisa khusyuk, artinya tumak ninah ini gerakan-gerakan sholat kita bisa sempurna, itu akan menyehatkan tulang dan persendian. Sendi-sendi kita, di antara sendi kita itu ada namanya tulang rawan, tulang kartilagu. Nah, di saat bergerak inilah tulang rawan kita itu baru mendapat makanan. Menyehatkan sendi. Kolagennya berproses di sendi-sendi kita ini. Ya, berproses. Fungsi kolagen itu salah satunya dia memberi makanan tulang rawan, termasuk sendi kita atau bantalan antara kedua sendi. Juga kolagen ini berfungsi untuk memproses regenerasi daripada tulang rawan atau tulang kartilagu. Sehingga tidak mudah sakit sendi, tidak mudah osteoartritis atau pengapuran sendi atau radang sendi. Melancarkan peredaran darah. Nah ini. Kalau kita itu ya, sholat tadi dengan tumak ninah, dengan khusyuk, dengan gerakan-gerakan yang sempurna, peredaran darah ini akan lancar. Apalagi dikala kita sujud, ya otak kita akan kecukupan oksigen, jantung kita akan kecukupan oksigen. Sehingga jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh itu lancar. Akhirnya ya bisa menutrisi sel kita. Sel kita akan jadi baik, jaringan kita akan jadi baik, dan organ kita akan baik. Menurunkan, yang ketiga, menurunkan dan menghilangkan stres. Ya, karena sholat tadi salah satu bentuk zikir. Kalau kita zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram. Menjaga kesehatan kulit dan mencerahkan wajah. Ya, karena mungkin kena paparan sinar matahari. Ya, atau karena kita berwudu. Berwudu itu kan mungkin kuman, bakteri, jamur atau parasit di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita itu akan hilang dengan wudu. Maka akan menjaga kesehatan kulit. Itu sudah pasti. Jadi kulit ini, wajah ini kalau artinya terus kita bersihkan dengan wudu, ya akan sehat. Pemanfaat cahaya pagi yaitu vitamin D, tadi sudah kita bahas, kan duha itu di pagi hari. Dan menormalkan produksi hormon. Kemudian yang ke-8 yang kita lakukan selalu bersyukur. La ing sakartum lazidanakum wa la ing kafartum innadzabil lasyadid. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang sebelumnya mungkin belum kita terima. Tapi kalau kita kufur, ya azab Allah sangat pedih. Alhamdulillah bisa bangun pagi. Alhamdulillah bisa jalan-jalan. Alhamdulillah ya mungkin bisa qiraah. Bersyukur. Alhamdulillah saat ini, detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan iman.
bersyukur. Nah, bersyukur itu menjadi solusi hidup. Solusi hidup. Jadi kalau saya sering menerangkan bersyukur, sabar, qanaah dan tawakal. Ya, 4 kata-kata ini, 4 kata ini ya harus menjadi nafas kita. Harus terpatri di dalam hati kita. Kalau orang itu sabar, bersyukur, tawakal dan qanaah, itulah jalan menuju solusi hidup. Maka dalam menghadapi hidup ini akan bersemangat. Selalu bersyukur. Karena saat ini, detik ini, keadaan kita pilihan Allah yang terbaik. Saat ini, detik ini, keadaan kita ini, hari ini, Allah pilihkan yang terbaik. Maka kita syukuri. Bersyukur sebagai solusi hidup. Maka manfaat bersyukur terhadap kesehatan menenteramkan jiwa. Bersyukur. Ya, untuk bisa bersyukur, lihatlah yang di bawah kita. Jangan melihat yang di atas kita. Ya, yang di bawah kita. Mungkin Bapak, Ibu kesini tadi naik sepeda. Sepedanya mungkin Yamaha. Bersyukur, alhamdulillah saya bisa naik sepeda. Yamaha yang di sana hanya ngontel. Yang ngontel bersyukur, alhamdulillah saya bisa ngontel, bisa sampai majelis. Di sana enggak bisa ke sini karena sakit. Yang sakit masih bisa mendengarkan jihad pagi, bersyukur, lihatlah yang di bawah kita. Itu berbaring di rumah sakit. Ya, tidak bisa konsentrasi. Bersyukur, lihatlah yang di bawah kita. Dan lihatlah yang sudah kita miliki. Lihatlah yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas kita, dan lihatlah yang sudah kita miliki. Yang kita miliki luar biasa. La tuksuha. Pasti tidak akan bisa menghitung. Dulu kita punya apa, sekarang punya apa. Lihatlah yang sudah kita miliki. Luar biasa. Kita sebelum ngaji seperti apa, dan sekarang sudah seperti apa. Yang sudah kita miliki, apalagi dalam kebersamaan ini. Ini luar biasa. Maka akan menenteramkan jiwa. Bersyukur. Mengurangi stres. Kemudian membangun emosi yang positif. Ya, bersyukur. Selalu bersyukur. Positive thinking. Emosinya jadi baik. Tidak mudah meledak-ledak. Ya, kata-katanya tidak bernada tinggi. Bisa memanage stres. Ya, itu salah satu ciri orang yang beriman. Alladzina yunfikuna fis-sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Emosinya baik. Bisa menahan amarahnya. Tadi tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah ngamuan, tidak mudah muringan. Emosinya baik. Dan mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian bersyukur membantu fisik lebih sehat. Ya. Jadi kalau kita itu tadi keadaan kita ini adalah pilihan Allah yang terbaik, maka harus kita syukuri, harus kita optimalkan. Kita punya kesehatan, kita punya badan yang sehat, kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Punya waktu luang, waktu kita gunakan untuk kebaikan. Fisik lebih sehat. Kalau orang itu berpikir berat, stres, maka yang dominan itu adalah hormon serotonin, hormon stres. Nah, hormon serotonin ini akan meningkatkan hipertensi, jadi darahnya tinggi. Bisa meningkatkan gula darah sewaktu, tinggi, hormon serotonin. Kalau kita tuh mudah stres, mudah marah, ya,
selalu bicara nada tinggi. Itu mudah sakit. Ya, mudah sakit karena menurunkan imun sistem. Imun sistemnya menurun. Kemudian manfaat bersyukur ditinjau dari kesehatan, meningkatkan kualitas tidur. Nah, jadi, tidur kita akan baik karena tadi bersyukur, sabar, qanaah dan tawakal. Keadaan kita saat ini yang terbaik. Kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan solusi hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dicukupkan urusannya, dicukupkan keperluannya. Bersyukur, sabar, qanaah dan tawakal. Terjadi remodeling sel-sel kita. Kalau tidur kita itu tadi tidur kita itu deep sleep, tidur yang nyenyak, terjadi remodeling sel. Sel yang mati diganti yang baru, sel yang tua diganti yang muda, sel yang rusak diperbaiki. Meningkatkan kepercayaan diri, rasa bersyukur, percaya diri. Saat ini, detik ini, keadaan kita yang terbaik. Bapak, Ibu, kita semuanya ini, Allah memberikan fisik kita ini adalah yang terbaik. Maka tidak mudah minder, tidak mudah pesimis, tidak mudah madesucah, masa depan suram, tidak. Kepercayaan diri, pilihan Allah yang terbaik. Qadarullah misalnya, Bapak, Ibu atau kita ini, ya diberi fisik oleh Allah agak pendek, tetap percaya diri, itu pilihan Allah yang terbaik. Pendek, rambut jegrak, pilihan Allah yang terbaik. Maka harus pede, percaya diri. Ada yang jangkung, rambut krebuk, itu ya pilihan Allah yang terbaik. Percaya diri, meningkatkan ya kepercayaan diri. Selalu bersyukur walau tak punya segalanya. Ya. Selalu bersyukur walau tak punya segalanya. Kita ini kan tidak punya segalanya, tapi Allah memberikan yang terbaik. Mungkin kita itu ya meminta sesuatu, Allah tidak mengabulkan, tapi Allah memberi yang kita butuhkan. Allah Maha tahu tentang diri kita. Maka terus bersyukur. Jadi ini dulu Bapak, Ibu, dan semuanya, 8 kegiatan di pagi hari yang menyehatkan. Bapak, Ibu masih hafal? Yang pertama apa? Minum air hangat. Yang kedua? Membaca Al-Quran. Yang ketiga? Olahraga ringan. Yang keempat? Terpapar sinar matahari. Yang kelima? Sarapan. Yang keenam, bersosialisasi dengan tetangga. Yang ketujuh, sholat duha. Yang kedelapan, bersyukur. Hebat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nilainya 100 semua. Hebat ini ya. Enggak ada yang ngantuk ya? Masih bersemangat? Baik, jadi masih ada waktu, kita lanjutkan pertanyaan, nanti ada pertanyaan tertulis dan kalau masih ada waktu ada pertanyaan langsung ya Ustadz ya. Monggo silakan Ustadz.